Di awal film, kita bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Bart. Dia adalah anak laki-laki ceria dan lincah yang suka mendengarkan musik. Pada suatu hari ketika dia kembali ke rumah setelah bersenang-senang bermain di luar rumahnya, dia melihat ayahnya membakar beberapa peralatan sepak bola miliknya. Meski melihat kekacauan di dalam rumah, Bart tak berani bertanya apa yang terjadi. Ibunya kemudian menanyakan apa yang dibawanya, dan Bart menjawab bahwa benda yang dipegangnya adalah helm tempur luar angkasa yang dibuatnya sendiri dari kardus bekas. Ibunya menghargai imajinasi Bart tentang hal-hal yang berhubungan dengan luar angkasa, namun tidak demikian halnya dengan ayahnya. Ayah Bart adalah orang yang kejam. Dia sering memukuli Bart dan selalu melarangnya melakukan hal-hal yang disukainya dan bermimpi. Menurut ayahnya, tidak ada yang baik dari mimpi. Mimpi hanya membuat seseorang menghindari kenyataan. Oleh karena itu, ketika ayahnya menanyakan apa yang dipegangnya, Bart menjawab itu hanya sampah, lalu ayahnya mengambilnya dan membakarnya beserta barang lainnya. Malamnya, Bart mendengar orang tuanya bertengkar hebat. Bart kemudian memakai headphone dan mendengarkan musik, berpura-pura tidur karena tidak ingin mendengar pertengkaran mereka. Hari berikutnya, ibunya meminta Bart untuk bergabung dengan perkemahan gereja. Ibunya ingin Bart menikmati waktu dengan bersenang-senang, menjalin pertemanan baru, dan menciptakan kenangan. Sesampainya di camp, Bart bertemu dengan seorang gadis bernama Shannon. Selama camp, dia berteman baik dengan Ken dan Shannon. Selama program berlangsung, setiap anak mendapat jurnal yang harus mereka isi dengan apapun yang mereka pikirkan, seperti buku harian. Namun bagi Shannon, jurnal itu bukan sekedar jurnal, melainkan sebuah tulisan yang bisa membuat pikirannya lebih terorganisir. Ia bisa menuliskan segala hal yang ada di dalamnya, seperti doa-doanya, permasalahannya, mimpinya, dan juga hal-hal yang ada dalam imajinasinya. Bart penasaran ingin melihat apa yang ada di jurnal Shannon, tapi Shannon menutup mulutnya. Bart akhirnya kebetulan melihat isi jurnal Shannon ketika Shannon tidak sengaja menjatuhkannya saat bertabrakan dengan Ken. Di dalam jurnalnya tertulis Shannon menyukai Bart. Bart segera menutup jurnal itu dan mengembalikannya ke Shannon. Sebelum tidur, Bart menuliskan pemikirannya dalam jurnalnya, seorang anak kecil dengan monster. Tiba-tiba Kent, yang tidur di ranjang atas, muncul dan mengagetkan Bart. Kent memuji kemampuan menggambar Bart, lalu dia mengajak Bart untuk menyelinap keluar. Ternyata yang terjadi bukan hanya mereka berdua yang menyelinap keluar, tapi juga Shannon yang telah menunggu mereka selama ini. Kent kemudian memerintahkan Bart dan Shannon untuk duduk di jembatan, menghadap utara, sementara dia pergi ke suatu tempat. Pada saat itu, Shannon mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada Bart, apakah dia melihatnya apa yang tertulis di jurnalnya. Bart kemudian berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak melihat apapun. Shannon tidak mempercayainya. Dia kemudian mengatakan bahwa dia menulis tentang perasaannya pada Bart, karena dia berharap suatu hari nanti mereka berdua akan jatuh cinta dan menikah. Setelah mengatakan itu padanya, Shannon malu dan berlari mengejar Kent, namun Bart menahannya agar dia tidak bisa pergi. Bukan karena dia takut, hanya saja Bart tidak suka sendirian. Sesaat kemudian, kembang api muncul, menerangi langit malam. Kentlah yang menyiapkan kembang api. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke rumah masing-masing, Shannon memberikan Bart sebuah kaset rekaman yang berisi lagu favoritnya berjudul Never Alone, yang dinyanyikan oleh penyanyi bernama Amy Grant. Shannon memberitahu Bart bahwa suatu hari dia ingin menjadi penyanyi seperti Amy Grant. Dalam jurnalnya, Bart menulis bahwa itu adalah salah satu minggu terbaik dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, Bart melihat seorang penggerak membawa barang-barang dari rumahnya. Dia bergegas masuk ke dalam rumah mencari ibunya, namun ayahnya mengatakan bahwa ibunya telah melarikan diri. Bart kemudian bertanya kepada ayahnya, kapan ibunya akan kembali, dan ayahnya berkata untuk kedua kalinya bahwa ibunya melarikan diri dan tidak akan kembali. Mengetahui hal itu, ibunya sering disakiti oleh ayahnya.
Bart kemudian bertanya apa yang telah dilakukan ayahnya hingga membuatnya pergi. Pertanyaan Bart menyulut kemarahan ayahnya hingga Bart harus menerima cacian dari ayahnya. Bart kemudian berlari mengejar para penggerak. Dia berteriak minta maaf kepada ibunya dan dia bertanya apa yang telah dia lakukan sehingga dia harus ditinggal bersama ayahnya. Sejak itu, ibunya masih sesekali meneleponnya untuk mengetahui kabar Bart. Saat Bart duduk di bangku SMP, ia tinggal bersama ibunya. Namun nasib ibunya ternyata tidak lebih baik setelah menikah dengan suami barunya. Dan suatu hari, ayahnya mengancam akan membunuh suami ibunya jika masih berani menyakitinya. Setelah kejadian itu, Bart terpaksa pulang ke rumah oleh ayahnya. Sepanjang hidup bersama ayahnya, Bart berusaha menguasai satu hal yang paling dipedulikan ayahnya, yaitu sepak bola. Saat tumbuh dewasa, Bart menjadi bagian dari tim sepak bola sekolah dan memiliki hubungan romantis yang baik dengan Shannon dan terus berteman dengan Kent. Terlepas dari semua ini, ayahnya masih kasar. Suatu hari, di rumahnya, Bart berbagi latihan sepak bola dengan ayahnya dan ayahnya mengatakan kepadanya bahwa di masa lalu tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkannya dalam sebuah pertandingan. Prinsipnya adalah jika kehidupan menghantamnya, dia akan membalas lebih keras. Ayahnya juga ingin Bart memiliki pola pikir yang sama dengannya. Oleh karena itu, selama pertandingan, Bart memaksakan diri untuk berdiri tegak agar tidak terjatuh ketika orang lain dari tim lawan menyerangnya. Akibatnya, kakinya patah dan harus berhenti bermain sepak bola untuk selamanya. Setelah keluar dari rumah sakit, Shannon dan Kent membantu Bart mendaftar di kelas lain. Dia bisa mengambil selain dari sepak bola, dan satu-satunya kelas yang masih tersedia adalah klub Glee. Dan mau tidak mau Bart harus masuk klub tersebut. Glee Club adalah klub menyanyi yang sering menampilkan paduan suara dan musikal. Sejak kecil, Bart telah mendengarkan musik, tetapi dia tidak pernah mendengarkannya sebenarnya dinyanyikan. Oleh karena itu, pelatih klub Glee mengangkatnya menjadi asisten direktur teknis. Saat Bart berada di ruang pertunjukan, dia menemukan pemutar kaset. Dia kemudian mendengarkan lagu tersebut menggunakan headphone. Tanpa disadari, Bart ikut menyanyikan lagu tersebut. Suaranya yang unik menggelegar di seluruh aula. Direktur klub cukup terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah suara Bart. Keesokan harinya, semua siswa di sekolah memberi selamat kepada Bart. Melihat Bart yang kebingungan, Shannon membawanya ke papan buletin. Namanya tertulis di sana sebagai pemeran utama dalam drama musikal musim gugur yang akan digelar di sekolahnya. Bart kemudian menemui direktur klub untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi pemeran utama, bukan hanya karena dia tidak pernah mengikuti audisi, tetapi juga karena kakinya belum sepenuhnya sembuh. Direktur klub kemudian meyakinkan Bart bahwa dia pasti bisa melakukannya, lagi pula pertunjukannya masih 2 bulan lagi, itu cukup waktu baginya untuk pulih. Bart terus berusaha menolak, dia bilang dia Bart, pemain sepak bola, dia tidak bisa menyanyi. Direktur klub kemudian memberitahunya bahwa Bart memiliki bakat. Jika Bart tidak mau mengikuti drama musikal ini, maka dia pasti tidak akan bisa lulus kelasnya. Kita sampai pada hari pertunjukan musikal. Pada awalnya, Bart merasa canggung bernyanyi di atas panggung di depan banyak orang, namun lama-kelamaan dia semakin menikmatinya. Dia bernyanyi sambil memerankan perannya. Tidak ada yang menyangka Bart memiliki bakat menyanyi yang luar biasa. Pada saat yang sama, ayah Bart melihat brosur pertunjukan opera yang mencantumkan nama Bart di atasnya. Tiba-tiba, ia mengalami sakit perut yang parah hingga membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mencurigai ayah Bart menderita kanker, namun diperlukan tes lebih lanjut untuk memastikannya, namun ia menolak menjalani tes apapun. Setelah pertunjukan selesai, Bart ditemani Shannon pergi ke rumah sakit menemui ayahnya. Ayahnya tidak mau memberitahu Bart apa yang sebenarnya dikatakan dokter tentang penyakitnya. Dia hanya mengatakan gula darahnya rendah. Saat itulah, untuk pertama kalinya,
Shannon diperkenalkan sebagai pacar kepada ayahnya. Bart ingin membawa pulang ayahnya karena dia mengkhawatirkannya, tetapi ayahnya mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sebelum pergi, ayahnya sedikit menyinggung tentang drama tersebut, memberitahu Shannon bahwa dia tidak pernah tahu bahwa Bart bisa menyanyi. Shannon kemudian memberitahunya bahwa Bart memiliki kemampuan menyanyi yang sangat bagus. Bart kemudian meminta maaf kepada ayahnya karena dia tidak mengundangnya. Dia pikir dia mungkin tidak ingin datang menemuinya di atas panggung. Tak mau berlarut-larut membicarakan hal itu, ayah Bart mengatakan mereka akan membicarakannya nanti ketika sudah sampai di rumah. Bart marah dan kecewa karena apapun yang dilakukannya sejak kecil tidak pernah dihargai oleh ayahnya. Begitu ayahnya pergi, Bart kemudian pergi menghadiri pesta teman satu klubnya tanpa merasa perlu ke dokter untuk mengetahui kondisi kesehatan ayahnya. Suatu minggu pagi, Bart sudah siap dengan setelan jasnya karena hari ini dia akan bernyanyi di gereja. Ayahnya menyuruh Bart untuk sarapan sebelum dia pergi. Ketika Bart mulai menikmati makanannya, ayahnya tersenyum ketika dia melihat halaman depan surat kabar melaporkan kinerja Bart. Dalam drama itu, ayahnya kemudian melontarkan lelucon tentang pakaian yang dikenakan Bart dalam pertunjukannya. Bart yang tak pernah merasa dihargai langsung marah ketika mendengar dirinya hanya dianggap lelucon. Dia lalu bertanya pada ayahnya, apa yang lucu? Kalau dia memang ingin menyanyi, itu karena dia merasa memang punya kemampuan menyanyi. Ayahnya kemudian menyatakan bahwa Bart perlu mencari sesuatu yang benar-benar dia kuasai, sehingga dia dapat mencari nafkah dengan layak. Bart kemudian bertanya, bagaimana dia tahu apa yang bisa dia lakukan jika dia sendiri belum pernah mendengarnya bernyanyi? Dan lagi, ayahnya tidak mau kalah dan membalas perkataan Bart dengan mengatakan bahwa semua yang dia dengar darinya sejauh ini hanya merengek dan menangis. Bart menjadi sangat kesal pada ayahnya. Dia kemudian memberitahu di frekuensi radio di mana dia bisa mendengarnya bernyanyi di gereja. Pertengkaran mereka pagi itu terus berlanjut hingga ayah Bart tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia menghancurkan piring berisi makanan di atas meja Bart. Bart kemudian berusaha menghentikan kegilaan ayahnya karena muak dengan kelakuannya. Dengan kepala yang masih berdarah, Bart masuk ke gereja dan Shannon sangat khawatir saat melihat keadaannya. Tapi Bart adalah orang yang sangat tertutup, terutama tentang masalah apapun yang dia hadapi. Dia memberitahu Shannon bahwa dia baik-baik saja. Shannon sangat ingin membantunya, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana karena dia melihat Bart dan ayahnya memakai topeng untuk menutupi kehidupan pribadi mereka. Di sekolah, Shannon mengatakan bahwa dia selalu mencintai Bart dan memintanya untuk tidak meninggalkannya. Dalam keadaan emosional, Bart mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar mencintainya. Ketika dia lulus, dia akan meninggalkannya. Perkataan Bart tentu saja menyakiti hati Shannon, dan memang setelah lulus sekolah, Bart memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan juga Shannon. 6 bulan telah berlalu dan Bart sekarang tinggal di Oklahoma. Saat dia sedang bekerja, dia mendengar tentang sebuah band yang sedang bersiap tampil hari itu membutuhkan seorang vokalis. Bart kemudian menawarkan dirinya untuk menjadi vokalis di band tersebut. Sejak saat itu, Bart bergabung dengan band bernama Mercy Me. Dengan menggunakan minibus, Mercy Me berkeliling, mengambil pekerjaan sebanyak-banyaknya. Di salah satu tempat di mana mereka dijadwalkan tampil, Brickell, manajer audio Adrenaline, ada di sana untuk menonton penampilan Mercy Me setelah Bart mengiriminya beberapa surat tentang band. Setelah pertunjukan, Bart mendekati Brickell. Kesan pertama Brickell terhadap Bart adalah dia adalah pria yang terlalu banyak bicara. Terkait kinerja Mercy Me, Brickell merasa belum cukup meyakinkannya untuk menjadi manajer Mercy Me. Ia menyebut Bart memang punya bakat dan potensi, namun ia belum menemukan lagunya sendiri. Brickell memuji penampilan terakhir Bart saat membawakan lagu gospel. Dia melihat Bart memiliki jiwa di dalamnya. Sayangnya, lagu seperti itu bukanlah jenis lagu yang biasa dibawakan Mercy Me. Brickell berharap Bart bisa menulis lagu seperti yang dia bawakan di penampilan terakhirnya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Bart kemudian mengajak Brickell untuk ikut bersamanya ke Texas untuk pertunjukan selanjutnya di minibus mereka.
Meski kelihatannya aneh, Brickell menerima tawaran itu. Sebelum berangkat ke Texas, Bart dengan dukungan teman-temannya mengundang Shannon untuk bergabung dengan bandnya dalam tur. Mereka kemudian pergi ke rumah Shannon, namun Shannon menolak ajakannya. Rupanya, bukan itu yang diharapkan Shannon dari kedatangan Bart. Shannon memberitahu Bart bahwa dia mendoakan yang terbaik untuknya setiap hari. Sejak Bart meninggalkannya, dia selalu berharap Bart bisa menemukan apapun yang dia cari di dunia luar sana. Bart dan bandnya kemudian mulai bepergian ke Texas dan setiap kali mereka singgah untuk istirahat, Bart dan teman-temannya menyiapkan lagu baru untuk menarik perhatian Brickell. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil. Brickell akhirnya bersedia memberikan kesempatan kepada MercyMe untuk melakukan pertunjukan yang lebih besar, dan Brickell mengatakan bahwa dia akan mengundang beberapa orang dari label rekaman untuk menonton mereka tampil. Meski hubungannya dengan Shannon kurang baik, Bart masih sering menghubunginya dan meninggalkan pesan untuknya. Di hari pertunjukan yang ditunggu-tunggu, sebelum naik panggung, Brickell memperkenalkan Bart kepada beberapa penyanyi legendaris terkenal saat itu. Nah, ceritanya seusai pertunjukan, para personel MercyMe berkumpul menunggu hasil diskusi antara Brickell selaku perwakilannya dan masyarakat. Sayangnya, Bart bukanlah orang yang sabar menunggu, jadi dia menemui Brickell yang sedang berdiskusi dengan pihak label rekaman. Bart mengatakan dia ingin mendengar langsung dari orang-orang di label tersebut tentang penampilan mereka. Berharap hasilnya akan bagus, tapi nyatanya MercyMe dinilai masih belum cukup bagus untuk bisa menjual rekaman. Bart sepertinya tidak bisa menerima keputusan tersebut. Ia kemudian menceritakan kepada mereka semua bahwa MercyMe telah sukses menampilkan 7 pertunjukan yang dihadiri banyak orang dan telah menjual album mereka sendiri selama bertahun-tahun. Salah satu dari orang-orang label kemudian meminta Bart untuk menerima kenyataan ketidakmampuan bandnya untuk menandatangani kontrak dengan label rekaman. Ketika Bart mendengar kata-kata itu, gambaran ayahnya yang selalu memintanya untuk memahami kenyataan daripada mengejar mimpi bodoh muncul di kepalanya. Bart marah. Dia berpikir orang tidak mengerti dan tidak menghargai kerja keras yang telah ia dan teman-temannya lakukan. Orang dari label tersebut kemudian menjelaskan kepada Bart bahwa mereka telah bekerja dengan banyak band. Mereka dapat mengenali band, mana yang akan berhasil dan mana yang akan gagal. Bart kembali menunjukkan ketidaksetujuannya dengan orang lain tentang pendapatnya. Menurutnya, bagaimana orang bisa mengatakan tidak akan berhasil, padahal mereka tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian, Bart kembali ke teman-temannya yang menunggunya, dan pada saat itu juga, Bart memutuskan untuk keluar dari MercyMe. Brickell menghampiri Bart yang sendirian. Dia bertanya, apakah Bart yakin dia akan berhenti setelah semua upaya yang dia lakukan? Bart kemudian menjawab bahwa dia lelah dan lelah tidak ada yang tersisa. Brickell kemudian menjelaskan bagaimana penampilan Bart di atas panggung. Menurutnya, terkadang Bart terlihat seperti sedang menyanyikan lagu orang lain, padahal itu lagunya sendiri. Tapi memang ada suatu saat di mana dia melihat sesuatu yang asli dari Bart. Namun ketika muncul, Bart terlihat ketakutan dan kemudian menghilang begitu saja. Brickell kemudian bertanya apa yang coba disembunyikan Bart. Dari apa dia lari? Dan Bart memberitahunya bahwa dia lari dari ayahnya. Brickell melihat rasa sakit, ketakutan dan kebencian yang dirasakan Bart. Ia kemudian memberitahu Bart untuk membiarkan rasa sakit itu muncul dan menginspirasinya untuk melakukan hal yang sama dan menulis sebuah lagu. Dengan begitu, Bart akan memiliki sebuah lagu yang mampu menyentuh hati orang-orang yang mendengarkan lagu tersebut. Brickell kemudian berkata, dia mungkin tidak selalu percaya pada musik yang dinyanyikan Bart, tapi dia percaya pada Bart. Pada saat itu, Bart kembali ke teman-temannya. Dia meminta maaf dan mengatakan dia ingin mendapatkannya kembali bersama MercyMe. Namun sebelum itu, dia harus kembali ke rumahnya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Dan untungnya teman-temannya menerimanya dan bersedia menunggunya. Sekembalinya ke rumah, Bart terkejut melihat sikap ayahnya yang berubah dari apa dia dulu. Dia terlihat lebih baik dari sebelumnya, penampilannya lebih rapi, dan dia menjadi lebih bijaksana dan religius. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia telah mendengarkan beberapa pengkhotbah di radio dan membaca Alkitab, dan meskipun ada banyak hal yang tidak dia mengerti,
Tuhan telah menjawab doanya agar dia dapat bertemu Bart lagi. Tidak hanya itu, ayahnya juga mencoba memperbaiki jeepnya, berharap bisa mengendarainya bersama Bart suatu hari nanti. Hingga saat itu, Bart masih bingung dengan perubahan drastis yang dilakukan ayahnya. Sebenarnya selama Bart meninggalkan rumah, ayahnya selalu mengiriminya surat, namun Bart selalu membuangnya, bahkan tanpa membacanya. Rupanya perubahan besar yang menimpa sang ayah didasari oleh keinginan sang ayah untuk memiliki kenangan dan memperbaiki hubungannya dengan Bart. Namun, Bart masih sulit menerima perubahan tersebut, mengingat ayahnya telah memberinya kenangan buruk hampir sepanjang hidupnya. Bart kemudian mengatakan bahwa perubahan ayahnya menjadi orang baik dan bertindak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa tidak akan memperbaiki situasi mereka. Ayahnya kemudian bertanya pada Bart, apa yang harus dia lakukan? Dia ingin mencobanya. Bart kemudian mengatakan kepadanya bahwa Tuhan bisa mengampuni Anda, tapi dia tidak bisa. Seperti yang biasa disuruh ayahnya berhenti bermimpi, Bart memintanya untuk berhenti bermimpi tentang memiliki hubungan baik dengannya. Bart kemudian keluar dari rumahnya dan bersiap untuk meninggalkan ayahnya. Tetapi saat dia hendak pergi, dia secara tidak sengaja menemukan diagnosis ayahnya bahwa dia menderita kanker pankreas stadium akhir. Bart kembali ke rumah dan melihat ayahnya menghancurkan jeep yang coba diperbaiki ayahnya. Melihat ayahnya menderita, Bart akhirnya tergerak untuk memberikan kesempatan kedua kepada ayahnya. Bart membuka kembali jurnal camp yang dia hadiri ketika dia masih muda. Ia teringat perkataan seorang pendeta yang saat itu menyuruh seluruh peserta perkemahan untuk menulis satu baris kalimat yang berbunyi, "Tuhan, malam ini aku memilih untuk memaafkan." Saat itu, Bart tidak tahu siapa yang harus dia maafkan, tapi kali ini dia dengan percaya diri menulis bahwa ayahnya adalah orang yang ingin dia maafkan. Saat itu, kata pendeta, sulit untuk maafkanlah orang yang telah banyak memberikan luka mendalam pada hidup kita. Namun jika kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mengampuni orang lain. Sejak saat itu, hubungan mereka membaik. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu untuk saling berbagi cerita. Ayah Bart menyesali ketidakhadirannya di setiap momen penting, seperti di hari kelulusan Bart. Ketika ayahnya mengetahui bahwa Bart tidak lagi berhubungan dengan Shannon, dia menyuruh Bart untuk mendapatkan Shannon kembali. Dia percaya bahwa Bart dan Shannon ditakdirkan untuk bersama. Setelah sekian lama memperbaiki jeep ayahnya, Bart akhirnya berhasil memperbaiki mobil tersebut. Lalu mereka berdua kemudian berkeliling dengan jeep. Waktu berlalu dan kondisi ayahnya mulai memburuk. Setibanya di rumah sakit, ayahnya memberitahu Bart bahwa sejak Bart pergi, dia suka mendengarkan Bart bernyanyi di gereja di radionya. Dia mendengarkan setiap kata yang diucapkan Bart, dan setelah nyanyiannya selesai, dia akan terus mendengarkan para khatib. Baginya, nyanyian Bart telah menyelamatkannya dan membantunya berubah. Ayahnya kemudian menjelaskan mengapa dia selalu menyuruh Bart untuk tidak bermimpi. Selama ini mimpinya belum pernah terwujud, namun ia menyadari bahwa Bart tidak seperti dirinya. Bart memiliki bakat nyata, dan dia bangga dengan hal yang dilakukan Bart. Ayah Bart kemudian memberikan tabungan dan asuransi jiwanya kepada Bart. Dia ingin Bart menggunakan uang itu untuk mengejar karirnya. Setelah beberapa waktu, ayah Bart meninggal. Bart melanjutkan petualangannya dengan Mercy Me dan membawa kembali semua jurnal yang dimilikinya ketika dia masih kecil. Satu hal yang dia temukan adalah dia telah menulis kata "bayangkan" dan kalimat "saya hanya bisa membayangkan" di sebagian besar halaman jurnalnya. Saat itulah Bart mendapat inspirasi untuk membuat lagu dengan judul "I Can Only Imagine", lagu yang ia buat untuk ayahnya. Bart kemudian mengirimkan lagu tersebut ke Brickell, dan lagu tersebut berhasil membuat Brickell tidak bisa berhenti mendengarkannya. Setelah melalui banyak pertimbangan, rencananya lagu tersebut akan dinyanyikan oleh Amy Grant. Bart ingin lagunya didengar banyak orang. Sebelum menyanyikan lagunya, Bart memberitahu Amy Grant tentang kehidupannya
Dia menceritakannya bahwa sejak kecil dia selalu menganggap ayahnya sebagai monster. Namun dia jelas melihat bahwa Tuhan mampu mengubah orang yang paling dia benci menjadi orang yang dia inginkan menjadi sahabatnya selamanya. Setelah itu, Bart memberitahu Shannon tentang lagu barunya melalui pesan suara. Dia juga meminta maaf padanya karena telah menyakitinya. Mendengar Bart meminta maaf, Shannon segera mengangkat teleponnya, tapi sayangnya Bart sudah menutup telepon. Lagu I Can Only Imagine akan dibawakan pertama kali di showcase comeback Amy Grant. Bart meninggalkan pesan kepada Amy Grant untuk memberitahu semua orang bahwa dia membuat lagu untuk ayahnya. Tiba-tiba, setelah memperkenalkan Bart sebagai penulis lagu, Amy Grant malah meminta Bart menyanyikan lagu itu sendiri. Bart berhasil menyentuh hati semua orang yang mendengar lagunya. Di akhir lagu, Bart mendapat tepuk tangan meriah dari penonton, dan dia melihat sekilas ayahnya di sana, tersenyum padanya dengan bangga. Pada saat itu, kaset lagu yang sudah dalam proses pengiriman harus ditarik, karena lagu tersebut pada akhirnya akan menjadi single pertama Mercy Me. Sesegera itu diperdengarkan kepada publik, lagu tersebut berhasil menjadi lagu yang paling banyak didengar di berbagai platform musik dan menjadi request di hampir semua acara siaran radio. Usai menyanyikan lagu tersebut, Bart melihat Shannon berada di antara ratusan penonton yang datang. Ia lalu langsung berlari menghampirinya. Di akhir film, epilog menceritakan bahwa Bart melamar Shannon di Camp Glorieta dan mereka menikah pada tanggal 8 November 1997. Pada minggu Bart menerima cek terakhirnya dari ayahnya, I Can Only Imagine menjadi orang Kristen nomor 1 lagu di Amerika. Sekarang menjadi yang terlaris single Kristen yang paling banyak diputar sepanjang masa. Scott Brickell mengelola Mercy Me hingga hari ini. Dia menamai properti rumahnya dengan nama Imagine Acres. Bart dan ibunya semakin dekat selama bertahun-tahun. Saat ini, dia adalah penggemar terbesar putranya. Mercy Me telah merekam 21 lagu hit nomor 1 dan terus bertambah. Pada tanggal 2 Februari 2017, Bart berkesempatan berbagi kisahnya dengan presiden, wakil presiden, anggota DPR dan Kongres, serta para pemimpin dunia.